Halo Movie Squad, gimana kabar kalian? Semoga sehat dan bahagia selalu ya. Kali ini kita akan ceritain sebuah film berjudul All Is Lost. Film All Is Lost adalah film yang diangkat dari kisah nyata dan dirilis pada tahun 2013. Film yang disutradarai oleh C.J. Kender ini mengambil tema film dengan sedikit dialog, dan kita seakan diminta menebak sendiri jalannya cerita dari visualnya saja. Nah, tanpa berlama-lama, langsung aja kita ceritain film All Is Lost. Film diawali dengan gambaran seorang kakak yang terbangun di sebuah kapal. Dan saat dia turun dari tempat tidurnya, lantai sudah tergenang air. Setelah diperiksa, ternyata dinding kapalnya menabrak sebuah kontainer dan menyebabkan kapalnya bocor. Karena kontainer itu menancap di dinding kapal. Tidak diketahui asal dari kontainer itu bisa sampai di situ. Kakek ini adalah seorang pelaut yang sedang berlayar sejauh 1.700 mil atau 918 km dari daratan Sumatera di perairan Samudra Hindia. Si kakek berusaha melepaskan kontainer dengan sebuah tongkat besi, namun dia tidak berhasil. Kakek itu lalu mencoba mengikatkan jangkar pada kontainer, lalu melempar jangkarnya, dengan harapan kontainer akan lepas tertarik jangkar. Lalu, si kakek mengemudikan kapal berawalan arah, dan untungnya kontainer bisa lepas. Si kakek lalu masuk ke kapalnya dan melihat lantai sudah tergenang air, dan barang-barangnya pun mengapung. Dia mencoba menyalakan listrik dan alat navigasi di kapalnya. Namun, ternyata alat-alat listriknya sudah konslet dan mati. Dia pun baru teringat jika radio komunikasinya rusak karena terkena air laut. Dia mengambil sebuah kotak dan membawanya ke atas kapal. Kotak itu ternyata berisi lem kayu untuk digunakannya menambal dinding kapalnya yang bocor tadi. Dia mengoleskan lem kayu dan membuat pompa manual dari potongan kayu berbentuk pipa untuk mengeluarkan genangan air dari dalam kapalnya. Pada sore harinya, terlihat si kakek sedang makan sebuah makanan kaleng sambil mengamati keadaan. Hingga malamnya, dia tidur di atas genangan air laut di dalam kapalnya. Nah, keesokan harinya, kakek itu kembali menambal dinding kapalnya dan memompa air laut terus-menerus hingga tangannya pegel. Sore harinya, si kakek kembali memakan persediaan makanan kalengnya. Dia berlayar tanpa tujuan dan hanya bertumbuh pada angin yang membawa kapalnya karena alat komunikasi dan navigasi kapalnya rusak. Di hari ketiga, terlihat kalau air laut di dalam kapalnya sudah surut dan kakek itu mengepel lantai kapal. Dia mencoba memiringkan kapalnya untuk tahu apakah tambalannya sudah rapat atau masih ada yang bocor. Kemudian, si kakek mengeluarkan aki untuk menghidupkan radio komunikasinya. Namun, sayangnya radionya tetap tidak bisa menyala. Akhirnya, si kakek hanya bisa pasrah dan memutuskan untuk membaca buku berjudul Navigasi Bintang untuk Pelayar. Tidak lama kemudian, terdengar suara dari radio komunikasinya. Dia langsung keluar dan mencoba berbicara meminta bantuan. Sayangnya, radio tidak berfungsi lagi. Karena stres semua kejadian sial yang menimpanya, si kakek pun lalu minum alkohol. Setelah itu, dia memasak sesuatu. Tiba-tiba, terdengar suara hujan turun. Dia pun membasahi dirinya dengan air hujan dan dilanjutkan dengan memasak masakan buatannya tadi. Di hari berikutnya, yaitu hari keempat, si kakek mencoba menaiki tiang layarnya untuk memperbaiki antena radionya. Saat dia di atas tiang layar, dia melihat ada awan hitam yang biasanya membawa badai di kejauhan. Dia lalu secepatnya turun untuk mempersiapkan diri menghadapi badai yang kemungkinan akan segera datang ke situ. Dia mengecek persediaan makanannya, alat-alat yang penting segera dia simpan biar aman. Dia juga mengisi persediaan air di derigen, yang itu pun adalah air laut yang belum dimasak. Dia juga mencukur kumis dan jenggotnya, serta memakai jas hujan untuk menghadapi hujan badai. Tidak lama setelah itu, kapal mulai terasa berguncang lebih kencang, menandakan badai sudah mulai datang. Si kakek berusaha mengendalikan kapalnya di tengah badai dan angin kencang yang mengguncang kapalnya. Tingginya ombak yang menerjang kapalnya membuat dia tidak bisa mengendalikan situasi dan memutuskan untuk masuk ke dalam kapal untuk berlindung. Namun ternyata tetap saja kapal terbalik
dan si kakek serta barang-barang di dalamnya ikut berguling. Lalu, setelah itu kapal kembali terbalik lagi. Si kakek lalu memutuskan untuk keluar dan melemparkan tali kapal. Sialnya, saat itu ombak tinggi datang menerjang dan membalikkan kapalnya lagi. Si kakek terlempar ke dalam air. Namun, untungnya dia sempat berpegangan pada besi kapal dan kapal kembali terbalik ke posisi normal. Si kakek sangat kaget karena tiang layarnya patah oleh terjangan ombak tadi dan memporak-porandakan seluruh kapalnya. Dalam situasi yang sangat kacau itu, si kakek kembali ke dalam kapal. Dia hanya bisa duduk pasrah dalam keadaan frustasi dan stres, karena tidak tahu lagi apa yang harus dia lakukan. Keadaan makin buruk saat lubang yang tadi ditembalnya kembali bocor, dan kemungkinannya bahwa kapal akan segera tenggelam. Situasi yang sangat sial itu bertambah sial, karena saat si kakek berusaha berdiri, kepalanya malah terpentok tiang, dan membuatnya pingsan. Saat si kakek bangun, terlihat air sudah semakin tinggi memenuhi seisi kapal. Dia lalu mengeluarkan perahu karet untuk menyelamatkan diri. Kondisi saat itu masih badai, dan dia berlindung di dalam perahu karet kecil itu. Keesokan harinya, dia terbangun dan melihat kapalnya sudah tenggelam separuhnya. Si kakek lalu menarik tali yang sebelumnya sudah dia kaitkan ke kapal dan mendekat ke kapal. Dia lalu masuk dan mengecek kondisi kapalnya. Terlihat di dalam kapal sudah hampir penuh terisi air setinggi dadanya. Si kakek lalu bergegas mencari bahan makanan dan alat-alat yang bisa dia gunakan, lalu membawanya ke perahu karet. Ketika dia sudah mulai menjauh dari kapal, dia teringat sesuatu yang tertinggal. Lalu dia pun kembali ke kapal. Dia terlihat mengambil sebuah kardus, dan dia juga mengobati luka di dahinya menggunakan alkohol yang ada. Kapal semakin tenggelam. Jadi, si kakek segera keluar dari kapal dan kembali ke perahu karetnya. Dari perahu karetnya, dia melihat kapalnya perlahan tenggelam ke dalam laut. Dia hanya bisa terdiam memikirkan nasibnya. Si kakek kemudian membuka kardus yang tadi diambil, yang ternyata berisi alat navigasi bintang dan sebuah peta. Dia mengisi energi dengan makan terlebih dahulu. Kemudian, mulai mempelajari cara kerja alat navigasi bintang itu. Scan selanjutnya, terlihat si kakek bangun tidur. Dan malangnya, perahu karetnya mengalami kebocoran halus, yang menyebabkan air masuk. Dia lalu memanfaatkan kaleng bekas makanan untuk mengeluarkan air dari perahunya. Saat si kakek sedang berkaca, dia melihat kalau awan hitam kembali muncul, yang tandanya dia akan segera menghadapi badai lagi dengan perlengkapan seadanya. Saat badai datang, dia berlindung di perahu karet dengan menutup rapat atap perahu. Perahunya terombang-ambing hingga terbalik karena gelombang besar. Karena terbalik dan dipenuhi air, si kakek mencoba keluar dan membalikkan perahunya ke posisi normal. Dia bertahan di tengah samudera yang luas, sendirian, tanpa ada tanda-tanda terlihatnya daratan. Di hari ke-6, si kakek mencoba memompa perahu karetnya. Dia juga menandai perkiraan lokasi dia berada saat itu di peta, berdasarkan navigasi bintang. Si kakek lalu makan siang untuk mengisi energi lagi, tapi dia tersadar kalau makanannya mulai habis. Tersisa 2 saset makanan untuk 2 hari lagi. Cadangan minumannya sebatas 1 buah trigen, yang mana berisi air laut, yang rasanya sungguh tidak enak. Si kakek sangat frustasi akan kesialan dan kemalangan yang dialami. Karena dia berpikir, tidak ada harapan lagi untuk dirinya selama di tengah samudera yang luas. Dia berpikir bahwa selama ini dia berjuang bertahan hidup, hanyalah untuk menunggu detik-detik kematiannya, yang bagaikan sudah di depan mata. Saat dia sedang berdiam diri, dia sadar akan satu hal. Dia memotong satu sisi dirigen yang dia punya, serta mengambil plastik dan kaleng bekas. Si kakek mengambil air laut dengan dirigen, lalu membungkusnya dengan plastik, dan memantulkan sinar matahari dengan kaleng. Dia berniat agar air laut itu panas dan matang oleh sinar matahari. Lalu dia membuat alat pancing dengan peralatan yang ada untuk menangkap ikan. Tidak lama setelah itu, terlihat sebuah kapal dari kejauhan, dan si kakek pun menyalakan flare yang dia bawa, agar orang dari kapal besar itu menyadari keberadaannya. Namun,
Sayangnya kapal itu adalah kapal barang dan hanya lewat begitu saja dan tidak melihatnya. Si kakek sangat putus asa. Melihat satu-satunya harapannya untuk selamat, pergi begitu saja. Dia sudah sangat pasrah dengan nasibnya. Saat tiba-tiba, benang pancingnya bergerak. Langsung saja si kakek menarik pancingnya. Namun, lagi-lagi sialnya dia. Ikan hasil pancingannya malah disambar hiu sebelum sempat dia tarik. Malam harinya saat dia tidur, si kakek terbangun dan melihat sebuah kapal besar lewat di hadapannya. Dia langsung menyalakan sisa flare yang dia miliki. Namun begitu, kapal itu pun tidak menyadari keberadaan si kakek dan hanya lewat begitu saja. Dia merasa sangat putus asa dan tidak memiliki harapan hidup lagi. Pagi harinya, si kakek bangun dalam keadaan sangat lemas dan bertahan hidup hanya dengan minum air laut yang dia jemur. Dia kembali mengecek lokasinya dengan alat navigasi bintang dan menandai lokasinya di peta. Akan tetapi, dia merasa percuma saja karena dia sudah sangat pasrah dan sudah tidak memiliki harapan dalam kesendiriannya bertahan hidup. Dalam keputusasaannya, dia lalu mengambil sebuah botol kaca dan menulis pesan terakhirnya. Kertas berisi pesan terakhirnya, lalu dia masukkan ke kaleng kaca, lalu menghanyutkannya ke laut. Di malam harinya, dia terbangun dalam tidurnya dan melihat suatu cahaya di kejauhan. Cahaya itu pastilah cahaya dari sebuah kapal. Sayangnya, dia sudah tidak memiliki flare untuk meminta bantuan. Dia akhirnya memutuskan untuk menggunakan dirijen dan merobek-robek buku navigasinya. Dia mengambil korek api dan membakar kertas-kertas yang dia robek tadi di dalam dirijen. Dia berharap kapal yang sedang lewat itu melihat api yang dia buat dan menolongnya. Dia lalu menambahkan kertas lebih banyak lagi agar apinya lebih besar dan bisa terlihat dari kejauhan. Sayangnya, api itu membesar dan malah membakar perahu karetnya. Si kakek panik dan terjebur ke laut. Dia melihat perahu satu-satunya malah terbakar. Kapal yang tadi lewat pun tidak terlihat mendekat. Dalam rasa pasrahnya, si kakek sengaja menenggelamkan diri karena semua yang sudah dia usahakan selama ini berakhir sia-sia. Dan sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup. Si kakek semakin tenggelam jauh. Semakin jauh, jauh ke dalam laut. Tiba-tiba, mukjizat datang. Di permukaan air, terlihat ada sebuah kapal penyelamat yang mendekat ke perahu karetnya yang terbakar. Untungnya, si kakek masih sadar dan mencoba kembali berenang ke atas. Dan akhirnya, dia bisa selamat. Kemudian, film pun berakhir. Nah, dari film ini kita bisa belajar bahwa apapun yang terjadi, kita tetap harus berusaha melakukan sesuatu semaksimal mungkin. Kita pun bisa belajar untuk lebih menghargai hidup dan usaha yang telah kita lakukan. Gagal itu wajar, dan gagal itu pula yang dapat mengantarkan kita pada sebuah keberhasilan. Jadi, janganlah berputus asa, oke?